tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu ya, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk kerugian maupun keuntungan itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini kembali melanjutkan kenaikan ya 1,58%, ditutup di level 7148, sekaligus hari ini indeks itu tempat mentok di resisten. Nah, dari segi foreign ya, hari ini ada foreign flow yang lumayan gede, sekitaran 4 triliun lebih. Itu dikarenakan hari ini itu ada yang namanya rebalancing MSCI index teman-teman ya. Itu yang menyebabkan foreign flow yang begitu masif terjadi hari ini. Jadi jangan kaget ya kalau teman-teman ada yang punya saham yang hari ini tiba-tiba di closing ditarik naik, kalau nanti Kamis harganya itu akan balik teman-teman, jangan kaget. Nah, soalnya hari ini ada beberapa saham ya yang pas closing itu harga sahamnya ditarik naik ya. Mostly itu hari Kamis itu akan kembali ke harga awal sebelum dia ditarik, istilahnya harga sebelum ditarik naik teman-teman ya. Nah, untuk indeks sendiri ya, indeks kita itu masih kuat ya, masih kuat. Sekarang sedang berada di resisten. Nah, seperti view saya kemarin masih belum berubah ya, view saya masih belum berubah. IHSG itu ada kemungkinan akan sideways dulu di range 7150 sampai 7000-an ya. Ada kemungkinan IHSG akan sideways dulu, mungkin around seminggu atau 2 minggu ke depan, dan next akan kembali melanjutkan kenaikannya. Indeks kita dibandingkan dengan indeks-indeks lain itu cukup kuat teman-teman ya, cukup kuat, dan I think itu dipengaruhi oleh komoditas kita yang bagus. Nah, hari ini yang gerak itu majority ada di sektor komoditas dan beberapa saham teknologi teman-teman ya, yang dimana kemarin sendiri udah saya mention beberapa saham ya, seperti batu bara. Kemarin saya mention di awal kalau batu bara itu ada dua sentimen positif. Kemudian nikel-nikelan dan pulp and paper juga kemarin ada saya mention, yaitu INKP dan Tekim. Hari ini juga pergerakannya cukup oke teman-teman. So hopefully minimal you ada dapat ya beberapa saham ya. Nah, oke, itu untuk IHSG ya. Itu IHSG, gambaran globalnya juga udah saya berikan. Kemudian untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu saham Pegas teman-teman, dimana Pegas ini posisi saat ini sebenarnya masih floating profit, dan Pegas looks like masih akan lanjut ya. Nah, Pegas ya, pertama kali saya recommended beli ya, recommended beli itu di sini teman-teman. Kemudian beberapa kali saya recommended juga di sini. Kemudian ya terakhir kali saya bahas itu saya sarankan beli jika dia retrace dulu. Ternyata nggak dikasih ya, ternyata dia langsung naik ya udah ya. Jadi buat teman-teman yang masih hold saham ini, menurut saya masih oke. Target saya sendiri masih jauh ya untuk saham Pegas. Yang pertama maybe dia bisa ke 1885 ya, dan kalau itu lewat maka potensi Pegas itu bisa lewat dari 2000 ya, maybe hopefully ya. Harapan saya sih Pegas bisa ke sekitaran sini teman-teman, di sekitaran harga 2200. Nah, jadi untuk saat ini buat teman-teman yang masih ketinggalan dan tertarik untuk entry, kita bisa pakai time frame kecil ya. Kita bisa pakai time frame 1 jam untuk mencari di mana sih area support terdekat dari Pegas ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Pegas ini looks like dia akan membentuk yang namanya ascending triangle. Ini mirip ascending triangle teman-teman ya, yang dimana kalau dia
lewat dari 1810 atau 1815 itu ada potensi kenaikan sampai 1885 atau 1900 lah kita bulatkan. Nah, untuk support terdekat dari Pegas itu ada di sini di 1750. Nah, jadi strategi untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk beli Pegas, beli di harga sekarang menurut saya itu masih oke ya, masih cukup wajar dengan syarat teman-teman spare cash lebih kalau seandainya dia turun sampai 1750. Dan satu lagi ya, mengingat teman-teman belinya udah istilahnya udah di atas ya, money management itu diatur teman-teman ya. Money management diatur. Kalau teman-teman misalnya berani beli di sini 10 juta, at least teman-teman kurangnya 30% ya. Belinya 7 juta di harga sekarang. Oke. Itu untuk Pegas, but so far menurut saya Pegas ini masih oke dan masih ada potensial untuk kembali melanjutkan kenaikan. Kemudian berikutnya ada saham Akra, di mana Akra ini sendiri baru beberapa hari yang lalu ya saya bahas Akra barengan dengan Magic ya. Nah, Akra ini so far masih berjalan as a plan ya, masih hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan 8% lebih, ditutup di level 1120 ya. Kalau teman-teman ingat terakhir kali saya bahas Akra itu di sekitaran sini ya, waktu itu saya sarankan beli dengan stop loss, teman-teman bisa pasang di bawah 990 closing atau di bawah sini ya 940. So far masih sesuai dengan plan dan hari ini dia kembali break high baru ya di sini di 1100 sampai 1090 lah ya. Jadi untuk support terdekat Akra itu ada di sekitaran 1100 sampai 1090. Jadi buat teman-teman yang merasa ketinggalan atau nggak berani beli sebelumnya, saat ini support terdekat ada di 1100 sampai 1090. Jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang, stop lossnya teman-teman pasang di bawah itu ya. Dan mengingat sekali lagi dia baru break high, maka lot antri atau lot beli teman-teman atur sendiri ya, sesuaikan dengan risk management masing-masing. But so far Akra ini masih oke, trennya masih bagus dan masih ada peluang untuk Akra kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk Akra. Kemudian berikutnya itu ada saham Adaro ya. Nah, Adaro ini udah cukup lama nggak saya bahas ya, around seminggu 2 minggu udah nggak saya bahas. But overall Adaro ini masih sesuai dengan plan kita sebelumnya, dimana kita sarankan untuk beli sebelumnya dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 3000 atau di bawah 2850, dan so far masih sesuai dengan plan dan stop lossnya belum kena sama sekali. Dan hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan disertai dengan spike volume lagi ya. Jadi so far menurut saya ya Adaro ini masih oke dan looks like di sini akan ada pattern yang namanya descending triangle, dan kalau dia break ini teman-teman ya, dan kalau dia break itu maka ada peluang kenaikan sampai 3.700 or 3.800. Jadi so far batubara ya, saham-saham batubara, Adaro, Indi, ITMG maupun PTBA ya itu masih oke. But untuk PTBA karena udah mau exit dividen, jadi ada potensi untuk turun dulu. But overall untuk saham-saham batubara, komoditas nikel dan pulp and paper saat ini menurut saya oke ya, oke untuk dibeli ya. Oke, sekian untuk Adaro. Kemudian berikutnya ya, salah satu saham yang proksinya saham teknologi yaitu Goto, yang menurut saya juga cukup menarik ya untuk saat ini. Nah, pertama ya, Goto itu terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di candle ini ya. Saya lupa, kalau nggak salah saya bahas terakhir kali di candle ini. Waktu itu saya sarankan untuk TP boleh 50%, kalaupun mau hold jangan lupa set trailing stop. Nah, untuk saat ini ya Goto itu masih oke ya. Buat teman-teman yang udah beli pas break di sini, kita lihat time frame kecil di Goto itu menurut saya menarik ya.
menurut saya menarik, dimana kalau kita perhatikan ya, Gotoh itu looks like ya, dia akan membentuk yang namanya bullish tenan. Yang dimana kalau dia mampu break last high-nya di 320, maka ada potensi kenaikan lanjutan hingga ke sekitaran harga 350 lah ya, 350 yang merupakan resisten, kemudian berikutnya ada di sekitaran 380-an. Jadi ini dua resisten untuk Gotoh. Yang pertama di 350, kemudian berikutnya ada di 380. Nah, untuk saat ini ya, itu dua resisten terdekat. Nah, saat ini support yang mudah divalidasi itu di 280 sampai 286 lah. Nah, jadi strategi untuk saat ini gimana ya? Nah, kalau teman-teman tertarik untuk beli saham Gotoh, teman-teman menurut saya bisa beli dari harga sekarang, tapi porsinya diatur ya, dengan stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 288. Dimana kalau seandainya dia jebol 88, dimana kalau seandainya dia jebol angka 288, teman-teman bisa consider untuk exit dulu di Gotoh. Nah, dan kalau seandainya dia break 320, maka teman-teman bisa manfaatkan averaging up sisanya di situ ya. Semisal teman-teman pakai metode setengah-setengah, setengah dari harga sekarang, kemudian setengahnya lagi nunggu di support atau nunggu dia break ya. But so far Gotoh ini menarik ya. Gotoh ini menarik secara teknikal, dan saham-saham teknologi lainnya juga udah mulai ada pergerakan, jadi hopefully ya Gotoh rebound dan kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk Gotoh. Kemudian berikutnya ada saham HISE ya. HISE ini ya baru beberapa waktu yang lalu saya bahas di sini ya, terakhir kali saya bahas di sini saya sarankan beli, dan dia sempat naik lumayan tinggi, habis itu ditutup merah kalau nggak salah ya. Ya, nah HISE ini unik teman-teman. HISE ini menurut saya masih unik, masih menarik. Kalau kita perhatikan, emang di sini dia nyentuh resisten ya, nyentuh target kita ya, di satu hari dia langsung nyentuh target. Kemudian kalau seharusnya ya buat teman-teman yang beli di sini itu teman-teman udah kena TS ya, kena trailing stop, dan teman-teman harusnya consider lagi untuk exit di support ini. Entry di support ini, yaitu di 240 sampai 250. Nah, yang dimana ini merupakan awal ya, neckline awal dia break dari inverter head and shoulders. Nah, buat teman-teman yang udah buy on weakness di sini, congratulations ya. So far HISE ini menarik. Hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan 17% lebih, disertai dengan volume yang kembali meningkat, teman-teman ya. Nah, dan menurut saya sih peluang dia untuk break 310 hari ini cukup gede ya. Ini percobaan pertama dia udah gagal, dan percobaan kedua menurut saya potensinya ada. Nah, untuk saat ini support terdekat ada di 270. Ya, kalau seandainya dia ke situ dulu dengan volume yang kecil ya, kalau seandainya dia ke sini dulu volumenya tipis-tipis, teman-teman bisa consider untuk entry highs ya. So far masih oke. Ruang kenaikannya itu masih cukup lumayan ya. Dia ada double bottom yang gede di sini. Double bottom yang gede dengan target kenaikan ke 370-an. Jadi masih cukup menarik ya untuk risk to reward ratio. Buat teman-teman yang tertarik untuk HISE ini, risk to reward ratio untuk saat ini masih oke. Nah, kalau seandainya Kamis atau Jumat dia koreksi ke sekitaran 270, itu menurut saya sih untuk dibeli itu cukup oke, cukup menarik. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Temas, yang dimana Temas ini sering banget saya bahas di channel ini, teman-teman ya.
Oke, Temas. Nah, Temas itu pertama kali kita recommend beli itu di sini ya. Recommended beli itu di sini. Waktu itu kita bahas potensinya ada inverter dan inverter. Kemudian terakhir kali saya bahas itu di sini. Nah, waktu itu saya sarankan antri beli kalau dia seandainya koreksi dengan volume kecil. Ternyata nggak dikasih beli, dia langsung naik. Nah, waktu itu saya sarankan hold, siapa tahu bisa nyusul SMDR di 3.200. Nah, saat ini sebenarnya dia udah capai target ya di 3.200. Nah, jadi untuk saat ini strateginya gimana ya? Untuk saat ini ya, buat teman-teman yang udah ngerasa cukup, udah ngerasa profitnya cukup, mau taking profit juga menurut saya oke ya, boleh-boleh saja taking profit di harga sekarang. Tapi saran saya sisakan beberapa lot ya, terserah kalian lah, mau TP 50% di harga sekarang oke, mau TP 70% di harga sekarang oke, tapi saran saya sih sisakan beberapa lot ya, siapa tahu dia masih bisa lanjut naik. Nah, dan kalau kita ke time frame kecil ya, ke time frame kecil ini uh, looks like dia masih akan lanjut ya. Di sini potensinya ada yang namanya bullish pennant yang kebentuk. Jadi masih ada potensi kalau Temas ini akan melanjutkan kenaikan. Nah, dari segi volume dia konsolidasi di sini juga relatif tipis-tipis teman-teman. Jadi menurut saya ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Cuma kalau entry di harga sekarang menurut saya sih udah terlalu risky ya. Udah terlalu risky, posisinya sudah berada di resisten. Jadi ini khusus teman-teman yang udah beli sebelumnya ya. Hold aja atau mau TP juga terserah ya. Kalau teman-teman udah merasa cukup, jangan greedy ya. TP aja, sisakan beberapa lot kalau seandainya dia masih lanjut naik. Oke. Sekian ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa teman-teman praktekkan langsung di dunia sahamnya sendiri. Terima kasih, selamat malam.